Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang sabda bahagia. Apa sih arti bahagia menurut kalian? Mau tahu arti bahagia menurut saya? Cekidot. Itu tadi 4 hal yang paling membuat saya bahagia. Kalian juga pasti punya kebahagiaan kalian sendiri kan, melakukan aktivitas yang lain atau hal-hal yang kalian sukai. Tapi kalau sabda bahagia itu apa ya? Mau tahu lebih lanjut? Kita ikuti materi kita selanjutnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ganti kostum dulu ya. Loh, kok salah? Sorry, berubah lagi ya. Sekarang sudah lebih baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sabda bahagia. Kebahagiaan sering diartikan dan diukur secara berbeda oleh setiap orang. Ada orang yang menganggap dirinya bahagia bila punya uang, dapat makan enak, atau punya pasangan yang baik, atau mempunyai kedudukan dan pendidikan yang tinggi, punya kesehatan yang prima, dan menampilkan atau penampilannya itu bagus atau menarik. Ada yang merasa bahagia walaupun dirinya berkekurangan, tetapi dapat saling mengasihi dan hidup rukun bersama dengan keluarga dan tetangga. Oleh karena itu, kebahagiaan memang sangat relatif. Seperti di awal tadi, saya memberikan contoh tentang 4 kebahagiaan. Nah, memang kebahagiaan itu sangat relatif sifatnya. Maka di sini Yesus mau mewartakan tentang makna kebahagiaan melalui khotbahnya yang disebut sebagai sabda bahagia. Apa makna kebahagiaan yang ada dalam ke-8 sabda bahagia itu? Bagaimana kita dapat menghayati sabda bahagia itu? Dan bagaimana kita mendapat jawaban atas semua sabda bahagia itu? Akan kita temukan semuanya di dalam pelajaran ini. Sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus tertulis dalam Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berhati, karena mereka boleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Secara umum, memang orang mengatakan bahwa kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan diri semua keinginan hati kita. Jika segala keinginan kita terpenuhi, maka orang menyatakan dirinya berbahagia. Apakah benar seperti itu? Apakah arti kebahagiaan hanya sebatas pemenuhan keinginan yang ada dalam hati kita? Melalui sabda bahagia ini, Yesus bermaksud menyatakan 3 hal, yaitu yang pertama, menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia yang orientasinya atau kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Yang kedua, sabda bahagia ini mengandung nilai eskatologis atau akhir zaman sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan semua yang didasarkan pada kasih. Sabda bahagia mengandung 2 aspek yang mengatur kehidupan manusia, yaitu aspek iman yang termuat dalam Matius 5 ayat 3-6 dan aspek sosial masyarakat, yaitu dalam Matius 5 ayat 7-10. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Tuhan menciptakan manusia setelah semua tersedia bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam kebahagiaan. Kita pun senantiasa mendambakan kebahagiaan itu. Bagaimana pemahaman kita tentang kebahagiaan? Apakah semua ini atau semua yang telah kita rasakan atau kita semua telah pernah atau sedang merasakan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan yang diwartakan oleh Yesus itu? Atau apa kebiasaan yang akan kita usahakan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran atau yang diwartakan oleh Yesus tentang sabda bahagia ini? Kita tahu situasi kita saat ini tentu sedang tidak dalam situasi yang bahagia, terlebih dengan adanya pandemik ini. Semua orang ingin bahagia, namun demikian umumnya banyak orang yang tidak tahu secara persis kehidupan macam apa yang dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan. Akibatnya tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Maka marilah kita senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan agar kita memiliki kebahagiaan yang abadi di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah ancaman ketakutan akan pandemik yang sedang melanda seluruh dunia. Marilah kita terus berharap, memohon, berdoa, dan senantiasa berusaha agar situasi ini, ketegangan ini, kecemasan ini tetap berlalu sehingga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup kita. Selamat melanjutkan permenungan kita. Selamat belajar. Tuhan memberkati.